Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke acara Bahasan episode 4, di mana kita akan menemani teman-teman selama 15 menit ke depan. Mungkin teman-teman sedang beristirahat siang atau makan siang atau sekedar ya nyantai-nyantai sebelum aktivitas kembali. Mungkin teman-teman bisa ikuti dulu tips coding kali ini, yaitu pentingnya menulis dokumentasi di dalam pemrograman. Oke, tapi sebelum itu kita mau ingetin dulu nih guys. Guys kan. Kita mau ingetin dulu guys. Di Codepolitan ini ada beberapa informasi dari Codepolitan di mana teman-teman bisa belajar melalui media online, tapi dengan bonus ada DVD juga. Jadi teman-teman bisa beli materi secara online dan gratis dapat DVD-nya. Atau jika teman-teman pengen bisa akses semua materi di dalam Codepolitan, teman-teman bisa join nih di paket subscription atau di berlangganan. Teman-teman bisa pilih sih, ada paket yang 6 bulan, 1 tahun, atau sebulan ada ya Pak ya? Sebulan. Nah, teman-teman bisa akses aja deh di codepolitan.com. Dan pastinya kita juga nyiapin materi-materi baru sekarang. Salah satunya yaitu Laravel versi 6. Kemudian juga nanti bentar lagi nih ada rilis framework Laravel 6 dengan studi kasusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran banget nanti ada apa aja sih studi kasusnya, buruan deh join ke Codepolitan. Tuh. Oke, nanti di sini kita akan ngebahas melalui beberapa slide, yaitu tentang pentingnya menulis dokumentasi. Di materi kali ini yaitu pentingnya membuat dokumentasi dalam pemrograman. Oke, kenapa sih kita akan ngebahas pentingnya menulis dokumentasi? Karena sebagai programmer yang baik itu kita nggak cukup sekedar misalkan bikin codingan yang clean atau istilahnya clean code, atau cuman sekedar bikin fungsi variabel yang ya nggak cukup sih. Kalau misalkan cuman pengaturan nama yang secara yang lebih deskriptif itu nggak cukup. Tapi teman-teman juga perlu untuk memberi informasi tentang fungsi ini digunakan untuk apa, kemudian memiliki parameter apa saja, dan bagaimana cara penggunaannya itu juga perlu. Nah, nanti kita bahas beberapa tips mengenai bagaimana cara best practice-nya untuk membuat suatu komentar di dalam pemrograman ataupun menulis dokumentasinya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sih perbedaan antara kode dengan dokumentasi. Kalau misalkan kode itu kan kita nulis tentang apa yang bakal kita lakuin di dalam suatu program. Kita bakal nulis suatu flow aplikasi yang akan kita buat, menyelesaikan suatu masalahnya bagaimana. Nah, itu kita terapkan di bahasa kode atau di bahasa coding. Nah, kalau misalkan di dokumentasi, baru kita ngejelasin kenapa sih kode itu harus ditulis demikian, kenapa alurnya harus begitu, terus juga kenapa nama fungsinya atau fungsi ini butuh parameter A, B, C kayak gitu. Nah, di dokumentasi ini pentingnya digunakan untuk menjelaskan kenapa kode itu dibuat dan kenapa kode itu kita jalankan seperti itu. Nah, jadi kan kita tentu aja lebih mudah kan ngebaca alur aplikasi itu dengan bahasa dokumentasi, walaupun mungkin kalau misalkan kita ngasih codingan yang kita buat atau program yang kita buat itu ke seseorang yang udah paham juga, udah terbiasa dengan ngoding, mungkin kita nggak butuh sih yang namanya dokumentasi. Tapi kalau misalnya kita kerja tim, kemudian ya kan kita nggak bisa nyamaratain ya teman-teman, misalkan bahasa saya ngoding ini pasti kok teman-teman yang lain bakal paham, itu nggak bisa. Nah, dan cara yang paling efektif juga kalau misalkan teman-teman ini nulis di dalam dokumentasi tentang menjelaskan alur aplikasinya seperti apa, penggunaan fungsinya bagaimana,
itu paling efisien banget sih. Apalagi kalau misalkan teman-teman benar-benar kerja di dalam tim, atau kita mau bikin project yang skalanya open source, yang artinya orang lain bisa berkontribusi. Ya bagaimana mau bisa kontribusi kalau misalkan dokumentasinya nggak jelas kan. Kita perlu seenggaknya kita nulis manual guide-nya, apa aja yang bakal kita buat, apa aja yang kita bakal masukin ke situ, nah sebagainya. Jadi teman-teman bisa ngebedain ya antara kode dan dokumen di sini atau dokumentasi gitu. Nah terus kenapa sih harus menulis dokumentasi? Ini penting banget nggak, atau ini harus banget nggak dilakuin? Kalau misalkan kita nulis kode buat kita sendiri, mungkin oke lah, sedikit-sedikit masih paham apa yang bakal kita buat, apa yang bakal kita tulis, mungkin itu nggak masalah. Tapi bayangin kalau misalkan teman-teman kebetulan lagi sibuk nih, nggak buka-buka kode selama setengah tahun atau beberapa tahun. Ya jangankan setengah tahun sih, mungkin pas sebulan teman-teman berhenti nggak ngoding, terus balik lagi ke project sebelumnya, pasti bakal bingung deh, ini kode jalannya kayak gimana ya, ini siapa sih yang nulis, kayak gitu. Itu pasti ada kayak lupa ingatan kayak gitu. Nah di dalam dokumentasi ini penting buat teman-teman, oh iya yang kemarin fungsi yang dibuat ini loh, kelas yang dibuat ini loh, objeknya kayak gini. Ya seenggaknya kita bakal ngebantu buat mereview kode yang pernah kita tulis gitu. Pasti pernah deh kejadian kayak gitu teman-teman, atau ya nggak perlu dalam jangka waktu yang lama lah, mungkin apa ya, tugas project di kampus seminggu sebelumnya, terus kita buka lagi ini apa gitu. Nah itu sedih banget sih kayaknya kalau misalkan lupa sama codingan sendiri gitu, apalagi ngebaca codingan orang lain. Nah terus selanjutnya kenapa harus menulis dokumentasi itu? Nah tadi kan ada sebut sebagai project open source, yang artinya open source ini kode yang kita tulis itu bisa jadi dipakai sama orang lain. Ya contohnya bisa lah kita belajar bareng di kampus sama teman-teman yang lain, kita mau share kode nih, oh ini kita bikin fungsi kayak bikin rumus trapesium kayak gimana, rumus segitiga kayak gimana. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu masih sedikit paham ya gimana. Tapi kalau misalkan mau bikin fungsi kayak registrasi pakai Facebook, atau misalkan bikin fungsi registrasi pakai sosial media yang lainnya gitu, mungkin kan kita bakal butuh objek, kita bakal butuh properti yang ya cukup banyak, kita juga perlu untuk menjelaskan alurnya gimana. Nah ya kita juga perlu lah untuk menuliskan dokumentasi, seenggaknya orang lain yang bakal mau pakai kode kita itu nggak bakal bingung gitu. Nah selain itu juga, apalagi kalau misalnya kita udah sekaligus nge-share kayak di Git server, entah itu di GitHub, entah itu di GitLab, Bitbucket, itu kan memungkinkan buat apa ya, teman-teman yang lainnya juga bisa pakai kode kita. Ibaratnya kita bisa sharing. Itu juga termasuk ngebantu programmer lainnya, karena mungkin buat sekarang kalau misalkan mau nyari referensi fungsi, misalkan tadi ya kayak tadi cara bikin login pakai Facebook gimana ya. Nah kan pasti banyak banget tuh yang bikin fungsi kayak gitu, entah itu di bahasa pemrograman PHP, entah itu di bahasa pemrograman Java. Nah teman-teman pasti minimalnya bakal nyari di GitHub, kita bakal nyari project-project orang yang pernah ngebuat itu. Nah dan yang paling banget dirasain itu pada saat teman-teman melihat project yang dokumentasinya bagus sama yang nggak ada dokumentasinya sama sekali. Pasti teman-teman milih yang ada dokumentasinya dong, soalnya teman-teman bakal ngerti, oh iya cara pakainya gini ya, oh dia butuh kelas ini ya. Nah pasti kan orang lain juga bakal melakukan hal yang sama. Kalau misalkan teman-teman upload project ke dalam GitHub, terus kita nggak ngasih dokumentasi dengan bagus, tapi niatnya sih pengen supaya orang-orang lain bisa ngembangin juga, ya gimana mau bisa ngebantu gitu. Kalau misalkan orang lain sendiri nggak bisa ngebaca, oh alur aplikasi yang mau dibuat tuh seperti apa gitu. Terus juga ada melatih menulis kode lebih baik, itu masih ada sangkut pautnya di poin pertama, karena
bisa jadi pada saat kita membuat dokumentasi itu kita tiba-tiba kengiang kayak, oh mungkin harusnya bikin fungsinya bisa sependek ini ya, atau dibagi dengan objek lain, atau harus dibagi dengan kelas lainnya, atau memanfaatkan inheritance dari objek lain. Itu bakal secara otomatis ngelatih nulis kode kita jadi lebih rapi sih, kayak gitu. Nah yang terpenting juga salah satunya itu ngelatih nulis catatan itu sendiri atau membuat dokumentasi gitu. Jadi kenapa penting banget nulis dokumentasi pada saat teman-teman bakal buat project atau dalam aktivitas ngodingnya. Nah kalau misalkan teman-teman nanya best practice-nya menulis dokumentasi itu kayak gimana, nah mungkin ada beberapa tips yang umum banget atau minimalnya teman-teman bisa lakuin. Nah yang pertama biasanya kita sediain file readme. File readme ini isinya itu biasanya bakal lebih panjang ketimbang kita ngasih komentar di masing-masing fungsi, masing-masing variabel, masing-masing kelas. Ini biasanya kita lebih mendeskripsikan secara global aplikasi apa yang bakal kita buat. Itu biasanya ada di readme. Atau kalau misalkan teman-teman lihat di GitHub juga, setelah ada segmen source, mungkin kita bisa coba lihat ya, misalkan di GitHub. Oke, nah contoh nih kita cari source code di GitHub. Nah biasanya kan kita bakal lihat kode-kode yang ditulis atau ada file apa aja sih di dalam project tersebut. Nah oke, buat teman-teman yang lagi di Instagram, ini kita lagi nunjukin layar untuk lihat contoh project yang ada di GitHub. Kalau nggak kelihatan bisa ke channel ya. Oke, di sini kita melihat ada folder app, ada beberapa file konfigurasi, ada composition. Nah, terus di bawah sini, nah teman-teman bisa melihat ada beberapa penjelasan tentang sedikit Laravel, karena di sini kita buka projectnya Laravel. Di sini ada buat Laravel. Kemudian ada beberapa informasi. Di sini kita bisa cari lo dokumentasinya, terus support atau sponsor dari Laravelnya. Nah biasanya di sini kita ngasih informasi secara umum lah. Nah file ini atau tulisan ini, maksudnya konten ini kita muat dari file readme, nah yang ada di dalam projectnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan file readme itu seperti ini. Jadi di dalam GitHub pun akan secara otomatis dilihat. Nah yang biasanya isinya itu secara gambaran secara umum dari project yang kita buat gitu. Terus kita balik lagi. Selanjutnya itu kita juga bisa menulis dokumentasi API. Yang dimaksudkan dengan dokumentasi API itu bukan kayak web service kayak RESTful gitu ya, bukan, tapi API ini suatu aplikasi programming interface yang artinya kita bakal memanfaatkan fungsi dari bahasa pemrograman itu sendiri, atau kita bakal ngebuat suatu fungsi dari pemanfaatan fungsi yang ada di dalam bahasa pemrogramannya. Itu juga termasuk API sih. Jadi teman-teman harus menulis dokumentasi tentang API itu juga, bukan hanya di dalam komentar di dalam source code-nya, tapi kita juga bisa loh nulis dokumentasi API mungkin mirip-mirip seperti ini kayaknya. Dokumen. Nah, contohnya kayak gini. Ya di sini ada beberapa kayak istilah namespace, terus kita juga lihat ada kelas. Di dalam kelasnya juga punya beberapa method dan lainnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan API documentation. Jadi di masing-masing method kita bakal menjelaskan, atau di masing-masing property kita menjelaskan tentang ya kenapa ini dibuat, terus bagaimana cara penggunaannya, atau terdapat parameter apa saja. Nah ini yang dimaksudkan dengan dokumentasi API. Jadi bukan kayak RESTful API gitu ya. Itu Oke, kan jadi lebih enak kan kalau misalkan kita memahami suatu project PHP, terus kita pengen ngebedah ada apa aja sih di dalamnya, ada metode apa aja sih, ada properti apa aja sih. Nah
biasanya kita bakal nyari dokumentasi yang versi API-nya. Kita bukan seperti dokumentasi kayak di README, bukan. Jadi ini lebih spesifik. Oke. Terus selanjutnya best practice-nya itu biasakan menulis secara rapi dari kode yang kita buat. Terus juga manajemen file, manajemen folder, penamaan filenya juga kita nggak bisa sembarangan sih. Jadi nggak bisa kayak kasih filenya itu x.php atau xyz.java kayak gitu. Ya kita bakal kasih nama kayak properti, variable, kelas, fungsi, objek, dan lainnya itu sebisa mungkin yang menggambarkan gitu, yang mendeskripsikan apa yang bakal kita lakuin gitu. Terus selanjutnya penting juga sih kita ngemuat jenis lisensi. Nah bisa jadi kita bikin project terus manfaatin third party kayak plugin atau package lainnya di dalam project kita. Kita juga harus kita harus juga hati-hati sih lihat lisensinya dia pakai apa ya, apa dia open source, apa dia kayak semacam lisensi MIT, Apache, dan lainnya. Teman-teman juga harus perhatiin juga di jenis lisensinya, dan setiap project yang kita buat pun harus menjelaskan lisensi tersebut. Oke. Dan selanjutnya menulis catatan rilis. Jadi kalau misalkan aplikasi yang kita buat ini bakal berkembang lebih lanjut, kita bakal ada pemutakhiran dan lainnya, kita juga perlu untuk mencatat dari catatan rilisnya. Dari versi 1 ke versi 2 itu ada apa aja perbedaannya. Terus juga misalkan di versi selanjutnya itu kita perlu tambahin sih. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita niat buat project open source, itu kita perlu sih buat ngasih kontak atau email di akhir dokumentasi, karena bisa jadi ada orang yang mau report isu atau mau secara pribadi pengen dong ngembangin gitu, pengen dong gabung, pengen dong kontribusi. Itu penting banget. Biasanya setiap project di GitHub atau di dalam Git server pasti ada beberapa informasi kontak sih kayak gitu. Oke, ini best practice menulis dokumentasi. Kalau sebelumnya kan kita ngebahas soal best practice menulis dokumentasinya. Nah, ada software nggak sih buat ngebantu kita bikin dokumentasi? Mungkin teman-teman ada yang, aduh, kan kelas atau objek atau properti yang kita buat kan nggak cuma 1-2 ya. Gimana mau bikin dokumentasi API secara langsung? Ada nggak sih toolsnya, atau ada nggak sih cara praktisnya gitu? Kita bakal ngenalin beberapa tools di sini untuk membantu teman-teman bikin dokumentasi dengan baik. Nah, yang pertama itu karena dokumentasi yang kita tulis itu kan sebenarnya dia basisnya teks. Tapi kalau misalnya nggak ada formatting kan nggak enak ya dilihatnya ya. Atau misalnya kita pengen nambahin huruf tebal atau bikin notis tertentu, kan kita perlu formatting, tapi pengen juga si dokumentasi ini kalau dibuka nggak berat. Nah, kita bisa nulis dengan format markdown atau kayak HTML gitu sih kan, bahasa markup. Nah, dan kalau misalkan cara supaya nulis markdown ini lebih enak, itu kita bisa pakai softwarenya itu Typora. Itu kayak text editor khusus buat file markdown. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin dokumentasi dengan contoh style kayak di GitHub lah di sini yang ada di dalam file readme.md. Nah, kita bisa buat format seperti ini, dan kita tanpa perlu buat lihat ini bikin titik, ini bikin bulleting itu gimana ya, bikin heading kayak gini gimana ya gitu. Nah, teman-teman bisa dibantu banget dengan software yang namanya Typora gitu. Terus ada juga sih di sini read the docs. Mungkin teman-teman pernah lihat kali ya dokumentasi yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau read the doc ini lebih dipakainya itu lebih kayak buat bikin manual guide sih, atau bisa ngejelasin cara pemakaian dari aplikasi yang kita buat. Terus ada fitur-fitur lain nggak yang bisa kita manfaatkan. Itu biasanya
pakai tampilan Read the Docs kayak gini. Nah, teman-teman bisa akses aja sih di dalam situsnya di readdocs.io. Nanti di sini ada panduannya gimana cara nge-convert dari Markdown supaya tampilannya bisa serapih kayak gini. Jadi ini nggak dibuat manual sih, nggak dibuat kayak bikin halaman, bikin side menu kayak gini. Terus kita nambahin item-item kayak ini nggak dibuat secara manual atau bikin page-nya secara manual, tapi kita bisa manfaatkan tools dari Read the Docs kayak gini. Terus ada lagi sih tools yang bisa kita pakai yang namanya itu API Gen atau API Generator. API Generator ini fungsinya untuk membuat dokumentasi dari API yang kita buat, atau dari fungsi atau dari properti, kelas dan lainnya yang kita buat. Contohnya tampilannya bakal kayak gini sih. Oke, dia bakal nyari berdasarkan kelas atau berdasarkan namespace-nya, interface, traits dan lain-lainnya. Nanti bakal tampilannya muncul kayak gini. Nah, terus selain ada API Gen, itu kalau misalkan teman-teman bikin project Laravel ya, nah teman-teman bisa pakai sih yang namanya ada package Laravel API Doc Generator. Jadi sama fungsinya, jadi setiap ada kelas, ada interface atau ada root yang kita buat, itu kita bisa generate dokumentasinya dengan halaman yang lebih bagus juga. Tapi ini dikhususin buat framework Laravel. Nah, kalau misalkan yang teman-teman belum pernah pakai Laravel, coba deh kunjungi di codepolitan.com. Itu ada materi, dan pakai materi Laravel terbaru juga di Laravel 6. Jadi teman-teman bisa ikuti kelasnya juga, entah itu online, entah itu bisa ikuti kelas subscription-nya gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini, obrolan santai bersama Codepolitan.